Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Kali ini narasumber saya adalah Mas Yusril Hardiansyah, mahasiswa Indonesia di Taiwan yang sedang studi ya di National Taiwan University nih, dan sudah tersambung melalui Zoom. Jadi kita sapa saja dulu pendengar ya. Halo Mas Yusril, apa kabar? Halo Mbak Dora. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Suara saya jelas nggak ya? Oh, jelas sekali, clear. Oke. Ya Mas Yusril lagi sibuk kuliah nih ya di National Taiwan University. Mungkin bisa dijelaskan dulu Mas Yusril ambil studi apa di sana dan sudah berapa lama di Taiwan? Benar, siap. Thank you Mbak Dora. Sebelumnya salam kenal Mbak Dora juga dan teman-teman yang tentunya hadir atau menyaksikan video ini. Jadi aku Yusril Hardiansyah, biasa dipanggil Yusril, saat ini lagi menempuh studi doctoral PhD di Institute of Biotechnology di National Taiwan University di Taipei di Taiwan. Nah, saat ini aku lagi baru selesai semester sih Mbak, lebih tepatnya karena semester 1 kemarin mulai September tuh, terus selesai baru aja minggu kemarin, dan hari ini tepatnya minggu ini khususnya aku lagi ini aja sih, lebih ke sibuk di lab untuk eksperimen dan lanjutkan beberapa riset dan penelitian kayak gitu. Sebenarnya aku udah graduate juga sebelumnya dari kampus yang sama di NTU ini, master kemarin, terus saya sempat pulang ke Indonesia lalu lanjut lagi ambil doctoral study di jurusan bioteknologi. Oh, jadi mengambil bioteknologi ya? Bener. Wah, ini lagi banyak nih ya yang dan berkembang juga nih untuk bioteknologi nih. Dan khususnya tentang apa sih Mas Yusril untuk bioteknologinya? Di bidang aku sebenarnya kalau bioteknologi secara umum itu kan terlalu general ya. Ada yang bidang medical, ada yang bidang mungkin fisheries atau mungkin peternakan. Nah, karena basically aku S1-nya kemarin di Unhas di Makassar itu ambil pertanian, khusus ke agronomi lebih tepatnya. Nah, lanjut S2-nya juga main di genomic bioteknologi, khusus di plant bioteknologi, tanaman kayak gitu. Nah, S3 sekarang juga mainnya kembali ke agricultural bioteknologi gitu. Jadi segala bentuk gene, biotek di tanaman itu aku coba rekayasa seperti itu. Wah, seru nih ya. Ini kalau bisa diterapkan juga nantinya ya ketika lulus dan kembali ke tanah air nih, bakalan keren banget nih. Apalagi kita kan mau berusaha untuk kedaulatan pangan ya. Untuk Indonesia. Benar, semoga 2045 Indonesia emas. Ini luar biasa. Jadi S2 memang sudah awalnya di National Taiwan University, lalu lanjut ya ke doktoral nih. Ini awalnya betul. Ketika S2 untuk beasiswanya ini pasti dari kampusnya atau dari pemerintahnya nih Mas Yusril? Oh, kalau aku S2, beasiswa aku S2 kemarin kebetulan yang aku dapat pada saat S2 beda dengan beasiswa yang aku dapat S3 sekarang. Mungkin aku jelasin dari S2 dulu kali ya. Nah, waktu S2 kemarin itu aku dapat beasiswa Siarca Scholarship, Siarca. Kalau misalnya orang pertanian, khususnya di Indo itu pasti tahu lah, karena ini sebenarnya beasiswa, bukan beasiswa pemerintah Indo, bukan juga beasiswa dari Taiwan itu sendiri atau dari kampus, tapi beasiswa ini dari ASEAN, jadi NGO yang memberikan beasiswa khusus di bidang agriculture, forestry, dan lingkup agroteknologi gitu. Nah, jadi makanya aku bilang tadi kalau teman-teman dari bidang pertanian pasti nggak asing dari beasiswa ini, karena di Indonesia juga sebenarnya ada beasiswa Siarca yang juga memprovide beberapa kampus, cuman nggak semua diajak kerjasama sama Siarca gitu. Di Indonesia kalau nggak salah cuman ada di UGM, IPB, sama UB Brawijaya. Nah, sedangkan kalau kampus-kampus lain di luar dari di luar dari Indonesia yang khususnya di wilayah ASEAN, itu ada di Malaysia, UPM, ada di Taiwan, NTU, kampus saya, terus ada di Thailand juga, di Filipina, dan lain-lain. Nah, itu kalau S2 saya
kebetulan dapat beasiswa Sharka Scholarship. Nah, pada saat lanjut nih ke S3, udah selesai S2-nya kemarin, sekarang lagi dapat 2 beasiswa dari NTU. Yang pertama NTU Outstanding Doctoral Scholarship, itu beasiswa internal dari NTU, khusus mahasiswa doktoral yang khususnya dari internasional ya, yang masuk ke NTU. Sama yang satunya lagi dapat beasiswa NTU Loyalty Scholarship. Kayak gitu. Oke, jadi justru yang doktoral ini dari NTU ya? Bener banget. Oke, jadi kurang lebih 3 atau 4 tahun sudah di Taiwan ya, Mas Yusril ya? Iya, kurang lebih 3 tahunan, Mbak. 3 tahun lebih. Tapi kemarin aku sempat pulang ke Indo. Waktu selesai S2-nya, sempat 1 semester balik ke Indo dulu. Terus lanjut di fall semester tahun kemarin, 2024. Baru masuk lagi. Berarti masuknya pas pandemi ya, Mas Yusril ya? Benar, waktu S2 itu beneran pas pandemi, Mbak. Waktu itu, itu berat sekali sih. Saya waktu itu, kalau nggak salah ingat, beneran sampai telat ke Taiwannya karena nggak bisa masuk. Waktu itu kan lagi di lockdown ya. Dan alhasil semester pertama aku waktu S2 kemarin itu harus online, semuanya online. Nah, sampai di Taiwan kaget kita, aduh gimana ini? Udah selesai 1 semester baru bisa ke Taiwan jatuhnya. Kayak gitu. Iya. Dan karena ini internasional berarti bahasanya bahasa internasional ya, bukan bahasa Mandarin ya, Mas Yusril ya? Iya, kalau di kampusku sendiri, sebenarnya kalau di Taiwan itu ada beberapa program ya, Mbak ya. Itu aku kalau secara general di kuliah atau teman-teman yang pengen study di Taiwan itu sebenarnya program itu berbeda-beda. Jadi tergantung program yang kalian ambil. Ada program benar khusus Chinese atau Mandarin. Ada juga program yang internasional. Kayak aku ini kebetulan karena aku belum bisa benar-benar bahasa Mandarin, jadi aku ambil yang internasional kayak gitu. Jadi mungkin bagi teman-teman yang tertarik untuk kuliah di Taiwan, gak usah khawatir kalau misalnya belum bisa Mandarin, terus pengen kuliah di Taiwan gitu. Itu banyak sekali program yang ditawarkan. Gitu. Oke, tapi minimal memang harus setidaknya punya sedikit kemampuan juga ya untuk bertahan hidup di sana ya, Mas Yusril ya. Benar. Kalau kayak bahasa apa ya, mungkin bahasa sehari-hari yang kalau kita mau beli sesuatu, karena kan nggak semua orang di Taiwan itu bisa bahasa Inggris ya. Nah, apalagi kalau kita mau belanja ke pasar kah atau mungkin ke minimarket, itu sebisanya kita bisa ngomong sedikit aja terkait bahasa-bahasa umum untuk belanja kayak gitu. Itu bisa juga diterapkan dan menurutku nggak sulit sih. Jadi kalau misalnya teman-teman pun udah sampai di Taiwan, terus pengen survive di sini itu tidak begitu susah. Nah, notabene gampang sih menurut. Asal mau belajar aja ya. Benar. Cuman kalau aku sendiri kemarin awal-awal paling ini sih kesulitan dari segi makanan mungkin. Oh iya. Karena kalau misalnya teman-teman Muslim datang ke Taiwan itu cukup sulit untuk menemukan makanan halal. Cuman karena aku masih awal-awal ya, Mbak. Waktu itu semester 2 baru bisa dapat nih. Oh, di sini ada makanan Indo, di sini ada makanan ini halal. Cuman nggak sebanyak itu. Jadi cukup ini juga sih. Ya adalah survive yang mesti kita benar-benar make sure dulu sebelum sampai sini kayak gitu. Oke, tapi untuk makanan halal sendiri harganya pasti lebih mahal ya dari makanan pada umumnya tentunya di sana. Iya, benar. Karena di Taiwan itu kan ini ya, kalau rate mata uangnya lebih tinggi dari kita rupiah di Indo khususnya. Kalau di luar dolar Taiwan itu aku bisa ibaratkan sekitar 2-3 kali lipat dari kita di Jakarta, biaya hidup Jakarta lah. Cuman tergantung beberapa tempat lagi, Mbak. Karena kalau aku kan sekarang lagi stay-nya di Taipei ya. Taipei City itu capital city-nya Taiwan. Nah, di sini kayak Jakarta lah, cukup mahal gitu kalau dibandingkan dengan kota-kota lain. Tapi kalau misalnya teman-teman tinggalnya di daerah bawah Taiwan, di daerah selatan atau daerah tengah Taiwan, itu notabene lebih murah dibanding di Taipei. Jadi kayak gitu. Jadi penasaran aja sih Mas Yusril, satu air mineral di Taiwan harganya berapa ya? Air mineral satu botol ya? Aduh,
tergantung merek. Aku coba ambil yang paling murah, mungkin sekitar 60 NT, 20 sampai 30 ribu lah sebotol. Tuh jauh ya. Ya. Di tanah air 4.000 ya. Iya, jadi tergantung sih Mbak, tergantung ini juga sih. Ya makanya karena kesulitan dari segi biaya juga, kalau misalnya teman-teman belum punya beasiswa, nah itu mungkin bisa dicari dulu kalau bagusnya. Ataupun teman-teman bisa part time sih, karena banyak juga Mbak mahasiswa di sini tuh yang notabene nggak punya beasiswa tapi mereka bisa part time, dan di sini dibuka umum dan bisa easy itu kita bisa kerja kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya pemerintah Taiwan tidak melarang mahasiswa untuk bekerja ya, untuk part time ya. Betul. Karena ada beberapa negara yang tidak memperbolehkan pelajar atau mahasiswa untuk bekerja. Benar. Itu sebenarnya gini Mbak, tergantung dari tergantung dari kebijakan kampusnya itu sendiri dulu. Karena ada beberapa kampus yang memang dia terikat beasiswa khusus. Contoh LPDP, saya sebutnya aja misalnya LPDP kan nggak diwajibkan untuk kerja, nggak boleh kerja gitu. Jadi dia secara izin dari beasiswanya udah nggak dapat, otomatis kampus akan mensupport bahwa dia nggak bisa kerja part time. Tapi kalau misalnya teman-teman yang tadinya nggak punya beasiswa, atau mungkin teman-teman yang punya beasiswa tapi nggak terikat, itu bisa banget ambil izin untuk kerja part time. Nah, yang kedua tergantung kesepakatan dari teman-teman dengan profesornya lagi, advisornya. Kalau kita di graduate student S2 sama S3 kan, bosnya kita ibaratnya kayak profnya kita di lab gitu. Jadi kita harus izin ke dia dulu. Kalau misalnya dapat izin, terus dapat rekomendasi buat ambil kerja part time, itu bisa dilaksanakan. Jadi tergantung lagi sih. Tapi banyak juga deh kayaknya yang mahasiswa yang S2 ataupun S3 juga part time-nya justru di lab ya. Ya, benar. Nah, termasuk aku sebenarnya. Jadi gimana ya, kalau di Taiwan itu mungkin culture Asia Timur ya, karena di Taiwan itu kita digaji profesor juga cukup besar peluangnya gitu. Apalagi kalau misalnya kita kerja sebagai research assistant di lab, kita udah kuliah nih, terus kita juga ngerjain proyek di bidang riset dari prof kita, itu peluang untuk dapat gaji dari prof juga semakin besar. Jadi umumnya bisa dapat sih Mbak. Jadi kita nggak perlu kemana-mana, cukup kerja riset aja di lab, kita kerjain proyeknya itu digaji sama prof kayak gitu. Tapi untuk beasiswa yang kali ini, yang NTU ini, untuk doktoral ini, secara garis besar itu mencukupi ya Mas Yusril ya? Untuk hidup ya, di sana? Kalau itu full Mbak, itu full cover. Jadi sebenarnya even tanpa part time juga udah bisa membantu sih. Aku pun full. Itu 11-12 dengan beasiswa aku kemarin S2. Nah, cuman karena bedanya aku sekarang S3 memang dapat proyek dari prof juga. Jadi ya profku juga secara nggak langsung bisa ngasih dari situ kayak gitu. Nah, kalau secara hitung-hitungannya kayak gitu. Oke, berarti bertambah ya uang tabungannya Mas Yusril nih ya. Aduh, mungkin seperti itu. Sebenarnya kalau di Taiwan itu banyak beasiswa sih Mbak. Jadi menurutku teman-teman pun kalau tertarik kuliah di Taiwan, nanti yang lihat video ini, itu teman-teman bisa apply MOE. Mungkin teman-teman tahu beasiswa pemerintah dari Taiwan, Ministry of Education, itu salah satu beasiswa paling terkenal yang ada di Taiwan juga. Itu bisa untuk S2 S3. Aku dengar informasi juga S1 udah mulai dibuka, tapi khususnya S2 S3 gitu. Dan itu nggak ada batasan apapun, yang penting teman-teman coba apply dan bisa memenuhi persyaratan khusus, itu bisa apply. Terus ada juga beasiswa Taiwan ICDF dari pemerintah juga, terus ada beasiswa MOFA untuk dosen-dosen. Jadi banyak sih. Jadi kadang gini loh Mbak, mereka banyak orang yang mau kuliah di luar negeri, khususnya di Taiwan, tapi mereka terkendala oleh beasiswa. Dan menurutku di Taiwan ini salah satu negara dengan provider beasiswa cukup banyak. Jadi dari segala sisi, bukan hanya di pemerintahan doang, atau mungkin dari NGO kayak aku kemarin waktu S2, atau mungkin dari kampusnya. Jadi menurutku cukup banyak yang bisa dieksplor sih kalau misalnya teman-teman tertarik untuk kuliah ke Taiwan. Oke. Iya, jadi nggak perlu khawatir ya untuk soal makanan, bisa disiasati. Buktinya Mas Yusril nih makin sehat di sana ya.
Waduh, amin, semoga Mbak ya. Semoga sehat terus. Iya, jadi untuk lebih jelasnya mungkin bisa tanya-tanya juga atau mungkin bisa ngecek IG dari PPI Taiwan. IG-nya apa ya Mas Yusril ya? Oh, PPI. Kalau IG PPI Taiwan aja sih. Oke. Kalau di tertulisnya gampang sih. Tinggal tulis PPI_Taiwan itu udah muncul. Oke. Di situ. Jadi bisa DM dulu mungkin kalau mau tanya-tanya ya Mas Yusril ya untuk lebih jelasnya lagi ke teman-teman di PPI Taiwan. Nih pertanyaan terakhir nih Mas Yusril. Nextnya setelah lulus doktoral mau lanjut studi lagi atau kembali ke tanah air? Wah, ini pertanyaannya semuanya berat. Tapi ya gimana, kita lagi S3 di sini Mbak ya. Kalau misalnya planning sih, ada planning pengen ngabdi di Indo. Khususnya aku pengen bisa pulang ke Indo nanti selesai S3. Mudah-mudahan bisa tercapai. Luar biasa. Kampung halamannya di mana Mas Yusril? Aku dari Makassar Mbak. Wah seru nih, berarti ke Makassar ya. Bisa ke pulang kampung halaman dan mengabdi di sana. Apalagi makanannya enak-enak loh pendengar ya. Iya dong. Siap. Terima kasih Mas Yusril udah ngobrol-ngobrol bersama kami Voice of Indonesia. Sukses selalu studinya ya. Thank you banyak Mbak Dora, thank you. Oke, saya nggak mau bilang ditunggu di Taiwan, enggak. Saya mau bilang ditunggu di Makassar nih, Voice of Indonesia. Oh, bisa nih. Kita ketemu di Makassar. Kita ketemu di Makassar ya, makan-makan ya. Terima kasih Mas Yusril, salam untuk teman-teman pelajar Indonesia di Taiwan. Ya. Thank you teman-teman semuanya. Ya, pendengar Voice of Indonesia, demikian tadi ya bincang-bincang hangat saya dengan M. Yusril Hardiansa. Dia adalah pelajar Indonesia di National Taiwan University, sedang melanjutkan doktoral dan sedang mengambil doktoral tentang bioteknologi dan berjanji ya untuk bisa kembali ke tanah air untuk mengabdi ya, pulang kembali ke Makassar. Kita doakan semoga sukses dan lancar selalu. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.